Jadi topik pada kali ini adalah gimana Bapak menyikapi wanita-wanita yang berpakaiannya seksi gitu. Apakah memang itu salah ceweknya ketika mereka ada laki-laki yang langsung datengin dia, misalnya dia lagi di kafe gitu Pak, pakai pakaian seksi terus mereka didatangi kayak, "Halo Teh, boleh kenalan nggak?" Apakah itu termasuk pelecehan atau memang salah ceweknya atau cowoknya, gimana? Gini, menurut Bapak, wanita yang berpakaian seksi itu boleh. Boleh. Menurut Bapak boleh. Dilihat dari sisi humanis, dari sisi manusia. Oke. Kan kita harus melihat dua. Satu dari sisi manusianya, satu dari sisi agamanya. Kalau dari sisi manusianya, menurut Bapak boleh, silahkan. Itu kan tidak tidak mengganggu kebebasan berekspresi seseorang. Ya silahkan saja. Oke. Hanya yang tidak boleh itu adalah yang pura-pura. Jadi ada gini. Bapak suka ngegodain orang-orang yang seperti itu dulu. Kan godain. Jadi ceritanya pakai angkot. Oh, angkot, diangkot. Dulu di angkutan kota. Oke. Di angkutan kota. Duduk gitu. Terus ada cewek naik angkutan kota, perempuan nih, cewek naik angkutan kota duduk depan bapak. Nih, aku, Celuk tuh duduk. aku ceweknya nih, Pak. Oh, celuk duduk. Nah, pakaiannya sopan, pakaiannya nggak terbuka nggak. Hanya roknya itu pakai rok di setengah paha itu, Oh, oke. setengah paha, kan? Duduk aja. Duduk dia, duduknya nggak sembarangan, gini juga. Oh, oke. Terus bapak godain tuh, bapak gini. Oh, jadi gini ya? Enggak, dia gini-gini. Gini-gini. Oh, nyebut-nyebutin. Nyebut-nyebutin. Ada orang mau cabul nih. Roknya ditarik-tarik gitu kan. Roknya ditarik-tarik gitu. Nah, menurut Bapak kan gini. Kenapa dia tarik-tarik? Nah, Kan dia menggunakan pakaian seperti itu untuk dilihat. betul. Kenapa dia tarik-tarik? Betul. Ya harusnya ya biarin aja. Ya harusnya dia tahu konsekuensi yang Ya, dia tahu konsekuensi apa yang dia lakukan. Jadi seseorang itu harus mengetahui konsekuensi logisnya ketika dia melakukan sesuatu. Contohnya ketika dia menggunakan pakaiannya. Kalau pakaiannya you can see segini, alright. ya. Pakaiannya bajunya juga kurang bahan, naik ke atas yang bujalnya kelihatan. Roknya juga harus pakai celana pendek yang sangat pendek, gitu ya. Itu ya dia harus sadar apa yang dia lakukan dan dia harus mengambil resikonya. Take risk. Take risk. Nah, take risknya salah satunya adalah digodain cowok. Yang keduanya dilihatin cowok, ya kan? Kalau dia tidak mau digodain, tidak mau dilihatin, asal jangan dicolek lah ya. Oke. Kalau dicolek itu pelecehan. Oke. Itu take risknya. Oh. Itu resiko dia. Oh iya betul. Tapi kalau dalam hubungan nih misalnya, Pak. Ya. Dalam hubungan misalnya Bapak pacaran atau beristri sama cewek-cewek yang berpakaian seksi gitu. Kalau mau keluar sama nih orang pasti pakaian seksi gitu. Gimana? Ya itu sama tergantung. Jadi kan semua itu kalau berdua nih dengan cewek dengan istrinya atau dengan pacarnya gitu. Dia pakai pakaian seksi nih, si pacarnya ini, ya. Konsekuensinya harus diambil berdua-duanya. Oke. Ya laki-lakinya kalau ini digodain atau di sweet gitu ya nggak usah marah. Karena memang konsekuensinya pasti digodain. Oke. Pasti di-sweet-sweetin karena dia seksi. Jadi kedua-duanya harus mengambil resikonya. Kan ini kesepakatan. Kalau mau keluar nggak mau ngambil resiko itu, ya laki-lakinya harus bilang, kamu tidak boleh menggunakan pakaian seperti ini. Karena saya pasti cemburu. Ya. Kalau dia tetap kekeh itu, ya kamu jangan ikut, jangan mau. Iya betul. Itu saja gitu loh. Nah itu yang pertama kan kata apa tadi, yang pertama itu yang dari sisi humanis, dari sisi manusianya. Kalau dari sisi agama misalnya, agama Islam nggak boleh. Nggak boleh pakaian seksi. Agama Islam nggak mengajarkan itu. Malah agama Islam harus berkerudung. Iya. Harus tertutup. Tertutup nggak banget. Oh iya. Kalau banget kan semuanya kan tuh mata-mata semua. Kan gitu kan nggak. Jalannya gimana ya? Jalannya gimana? Gitu. Ya menurut aku juga kalau di dalam hubungan gitu misalnya aku keluar sama cewek,
kalau ceweknya berpakaian seksi nggak apa-apa gitu Pak. Karena apa? Karena kalau dia digodain juga atau dia dilecehin, ada aku yang siap melindungi wanita. Ya memang ada beberapa laki-laki ya, kalau ceweknya digodain nggak marah, Oh, malah bangga dia, malah bangga, Hah? malah bangga. Iya, cewek gue cakep, gitu. Oh, orang ngobrol seperti itu ada ya Pak? Eh? Oh, itu Ada. mungkin orang-orang yang gendut kayak penonton ini ya Pak? Yang lihat. Dia cuma bisa ngelihat cewek gua digodain, orang yang ngegoda badannya lebih besar ya, gua takut ya, Ya. gak bisa. Itu gitu. orang-orang kayak gitu ya Pak? Iya banyak, ada juga yang gitu, ada juga yang gitu. Tapi kalau aku menyikapinya, kalau misalnya kita berpergian sama wanita yang seksi, ya kita harus siap menjaga kalau dia diapa-apain sama orang di jalan gitu Ya, misalnya. ya pokoknya intinya bahwa kita itu harus menerima atau sadar akan konsekuensinya dari apa yang kita perbuat. Itu aja. Oh, ya, betul. Jadi kita nggak akan salah nantinya. Kalau kita nggak sadar itu, ya nanti kita jadi salah mensikapinya ketika sesuatu terjadi di jalan gitu ya. Kan ada orang, pernah lihat gitu, ada orang yang lagi jalan sama temen ceweknya cantik dan seksi gitu, terus digodain sama orang lain, laki-lakinya marah. Padahal nggak dicolek, kalau dicolek beda lagi ceritanya. Iya. Cuma digodain tuh sweet, itu laki-lakinya marah. Lalu Bapak pikir kenapa marah? Kan dia berpakaian seperti itu memang pengen digoda. Kan dia berpakaian seperti itu memang pengen dikatain cantik. Kan dia pengen berpakaian seperti itu pengen dikatain seksi, pengen dipuji-puji. Ada konsekuensi tersendiri. Nah, dari itu ada konsekuensi tersendiri. Sweet. Itu sesuatu yang wajar. Yang penting jangan dicolek aja. Kalau dicolek lain percaya. Tuh. Aku siap turun tangan untuk wanita-wanita seperti itu ya. Enggak ya. Makanya badannya gini gitu. Oh iya, jelas seperti itu. Gitu aja. Jadi kesimpulan dari pembicaraan ini dengan anak saya ini, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus paham dengan semua resiko dari apa yang kita perbuat. Itu saja. Paham dan sanggup menanggung resiko itu, do it. Kalau tidak, jangan dilakukan.